Siaran berita mengabarkan kemacetan parah setiap hari, PHK selalu terjadi. Emosi dan rasa curiga masyarakat tinggi. Mereka sudah tak sanggup menanggung beban, kata penutup siaran berita. Scene berlanjut, ada seorang wanita bernama Rahel terbangun ketika mendengar telepon berdering. Setelah panggilan diterima, ternyata pengacara yang menghubungi. Dari obrolan mereka, wanita itu sedang menghadapi sidang perceraian. Perbincangan itu terhenti ketika Kyle, putranya, datang. Akhirnya, Rahel meminta obrolan itu dilanjutkan saat makan siang. Kegiatan Rahel setiap hari selalu mengantar putranya ke sekolah sebelum menuju tempat kerja. Sambil menunggu ibunya selesai bersiap, Kyle menonton berita TV ada kebakaran rumah tadi pagi. Pelakunya mantan suami dari korban tewas. Saat itu paman Kyle datang mematikan TV. Freddy dan tunangannya bernama Mary menumpang di rumah Rahel. Kita akan menjual rumah ibu untuk biaya perawatannya di panti jompo. Dan jalan menuju lokasi rumah ibu seperti labirin sering membuat kita tersesat, kata Rahel pada Freddy sambil mengajak Kyle segera berangkat sekolah. Sebelum pergi, Rahel sempat bertemu Rosie, tetangganya yang baru saja membeli mobil. Di scene yang sama, Rahel selalu saja terburu-buru. Ia mengecek bensin mobil sudah habis. Tanpa ambil pusing, berangkatlah mereka ke sekolah. Saat itu lalu lintas macet. Rahel meminta putranya melihat map di HP, jalur yang bisa dilewati agar cepat sampai. Ibu tak pakai kata sandi, tanya Kyle. Tidak, biar praktis. Karena jalan semua padat, Rahel mengambil jalur tol agar cepat tiba. Ketika itu ada panggilan dari Richard. Aku boleh menerima telepon dari ayah, tanya Kyle. Iya, jawab Rahel. Dari percakapan di telepon, Rahel mendengar Richard membatalkan bertemu putranya karena sibuk. Raut kecewa muncul. Melihat hal itu, Rahel langsung menjawab dan berdebat dengan Richard. Terjadi pertengkaran kecil lalu HP dimatikan. Tak lama berselang ada panggilan Deborah, klien jasa perawatan kecantikan. Di mana? Kenapa selalu telat? Aku sudah cukup sabar. Kau kupecat, kata Deborah. Rahel kaget mendengar ucapan tadi. Ia kesal sendiri dengan situasinya. Kenapa jalan ini selalu macet? Ucap Rahel dalam hati. Untuk menghibur anaknya, Rahel mengambil jalan pintas agar cepat sampai di sekolah. Ketika lampu merah, ada mobil pick-up di depan Rahel. Sewaktu lampu hijau menyala, semua mobil berjalan, tapi mobil di depannya tetap diam. Rahel yang terburu-buru dengan kesal membunyikan klakson berulang kali dan memotong jalur mobil itu. Tak lama ia berhenti lagi karena terjebak lampu merah. Mobil pickup tadi berhenti juga di samping mobil Rahel. Seorang pria di mobil pickup mengajak berbicara. Dia berkata tentang kesopanan. Tapi karena kesal, Rahel menanggapi semua omongannya dengan ketus. Akhirnya pria misterius itu meminta maaf karena sempat melamun tadi. Tapi kau juga harus meminta maaf dan semua masalah kuanggap selesai. Karena tak merasa salah, Rahel tidak menghiraukan ucapan pria itu. Jika kau tak tahu cara meminta maaf, kau akan mengerti pelajaran dari hari yang buruk, ucap pria itu. Karena merasa terancam, Rahel segera menjauh. Ketika sudah merasa tenang, Rahel dan putranya dikagetkan dengan gangguan pria tadi. Untuk menghindari masalah, Rahel mengambil jalan lain. Tak berserang lama, sampailah Kyle di sekolah, tapi terlambat lagi. Scene berlanjut, Rahel menelpon Andy untuk menuntaskan obrolan tadi pagi. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kedai. Sebelum menuju lokasi, ia mampir ke pom bensin. Rahel yang selalu terburu-buru lupa membawa HP yang tertinggal dalam mobil. Waktu dia masuk ke minimarket untuk berbelanja. Saat ia membayar di kasir, Rahel melihat mobil pickup si pengganggu ada di tempat yang sama. Karena takut, ia meminta bantuan seorang pria untuk menemani menuju mobil. Seketika pria asing itu bertambah emosi sesudah Rahel pergi. Pria di mobil pickup langsung menabrak orang yang membantu Rahel dan mengejarnya.
Melihat hal itu, Rahel panik. Dia mencari HP tapi tak ditemukan. Dan yang lebih mengagetkan, teleponnya ada di tangan pria asing itu. Karena ketakutan, hampir saja ia mengalami kecelakaan. Setelah merasa tak dikejar, ia memarkirkan mobilnya di tempat tersembunyi. Di tempat berbeda, Adi menunggu dalam kedai. Dia menelpon Rahel tapi tak ada balasan. Malah pria asing yang datang dan memperkenalkan diri dengan nama Tom, teman lama Rahel yang baru datang ke kota. Setelah berbicara, Tom baru tahu Rahel dalam masalah perceraian. Karena tak kunjung datang, Andi berniat pergi, tapi Tom mencegahnya. "Aku akan menelpon Rahel, dia pasti menjawab," ucap Tom. Setelah ia meminjamkan telepon, lalu Tom menghubungi Rahel. Di waktu yang sama, Rahel tengah sibuk membongkar tas, seolah mencari sesuatu. Kemudian, suara keributan di telepon. "Apa yang kau lakukan padanya?" tanya Rahel. "Ia tak bisa mendengarmu lagi," jawab Tom, sambil berjalan menuju mobil dan meninggalkan lokasi. Scene selanjutnya, Tom menelpon Rahel. Dalam kendaraan, ia mengecek semua nomor kontak di HP. "Kau sudah tahu cara meminta maaf. Pilih salah satu korbanmu atau aku sendiri yang memilih. Aku tahu semua nama dan lokasi orang di kontakmu," kata Tom. Karena bingung dan panik, Rahel menyebut nama Deborah. "Apa salahnya?" tanya Tom. "Ia memecatku," jawab Rahel. Setelah menutup telepon, Rahel segera menghubungi polisi untuk melaporkan teror pria itu. Dan ia pergi ke sekolah menjemput Kyle. Di tempat berbeda dalam rumah Rahel, Freddy menonton berita ada kejadian pembunuhan. Tersangka seorang pria beraksi di depan umum dan dicurigai pecandu obat, serta bermasalah pekerjaannya. Pelaku kabur dengan mobil pick-up abu-abu. Di waktu yang sama, polisi menuju rumah Deborah setelah ada laporan dari Rahel, tapi tak ada kejadian apapun di sana. Ketika beranjak dari kursi, tanpa sengaja Freddy melihat ada mobil pick-up abu-abu terparkir depan rumah. Muncul rasa khawatir pria tersangka pembunuh ada di sekitar. Ia segera mencari Mary sambil membawa pisau untuk berjaga. Sesaat kemudian muncul Tom secara tiba-tiba. Dan yang membuat Freddy lebih kaget, ia melihat Mary tak berdaya karena ulah pria asing itu. "Kau pasti adik Rahel. Kalian semua harus menanggung ucapan kakakmu," kata Tom sambil menghajar keduanya. Scene berpindah. Rahel secepatnya menjemput Kyle di sekolah. Setelah sampai, tiba-tiba ia dapat panggilan telepon dari Tom. "Aku menghubungi polisi," kata Rahel. "Tidak masalah, bawa anakmu atau Freddy akan mati seperti Mary." "Kau jangan lari, lokasimu ku ketahui," ucap Tom. Kemudian Rahel menemui dan menjelaskan situasi pada pihak sekolah. Akhirnya ia diizinkan membawa Kyle. Scene berlanjut di rumah Rahel. Tom memaksa Freddy membuat surat, isinya menyalahkan Rahel atas kematian Mary. Sesaat berselang, ia dengan emosi menelpon Rahel dan menyuruh Freddy untuk membaca tulisan tadi dengan keras agar terdengar. "Jika kau matikan telepon, adikmu akan menyala seperti bensin," kata Tom mengancam. Pada saat genting, seorang polisi datang, tapi Tom dengan sigap menyalakan api di tubuh Freddy agar ia bisa meloloskan diri. Di scene yang sama, Rahel mendengar ada keributan di telepon. Ia sangat shock saat itu, takut terjadi sesuatu pada Freddy. Selanjutnya, terdengar lagi suara telepon dari Tom. "Aku tertembak tapi belum mati dan urusan kita belum selesai," ucapnya. Mendengar hal itu, Rahel yang muak langsung membanting HP. "Kita pergi ke kantor polisi," kata Rahel pada anaknya. Dalam perjalanan, Kyle bertanya, "Apa tap ibu masih ada?" "Aku tidak tahu, coba kau periksa sekali lagi," jawab Rahel. Putranya segera memeriksa, ketemu terjepit di bawah jok, ucap putranya. Dengan nekat, ia menusukkan gunting ke wajah pria itu hingga tewas. Setelah situasi aman, seorang polisi mengabari Rahel, kondisi adiknya